Halo Sobat Ngelamun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana jadinya ya seorang mantan angkatan militer khusus Amerika terjebak di tengah-tengah aksi terorisme yang dilakukan oleh aktivis kepada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi energi. Oke Sobat Ngelamun, tanpa basa-basi saja kita langsung lihat aksinya. Gaskan! Film dibuka dengan sebuah pertengkaran dalam keluarga, di mana di dalam keluarga tersebut memiliki dua orang anak, yaitu bernama Zoe dan Michael. Di mana Zoe memiliki hobi unik yaitu memanjat dinding, dan dengan berani ia pun duduk di balkon rumahnya sambil mendengarkan pertengkaran antara kedua orang tuanya. Hingga film Cleaner 2025 pun baru saja dimulai. Kemudian film pun memperlihatkan 20 tahun kemudian. Dan pada saat itu pun seperti orang-orang konvensional lainnya, Joy pun kesiangan berangkat bekerja. Ditambah lagi ketika ia beres-beres, pengacara keluarga mereka pun menelepon memberitahukan perihal adiknya Michael. Joy yang mendengar itu pun langsung bergegas menuju kantor pengacaranya. Good. I appreciate that you're upset. Excuse me? Dimana ternyata Michael membuat onar lagi, dan ini menjadi ke-10 kalinya ia harus pindah apartemen. Lalu pengacaranya pun mengajukan Michael untuk tinggal bersama Zoe saja. I have work. I don't even have time to get your things. Ketika Joy ingin pulang, ia pun ditelepon oleh Derek yang menyuruhnya untuk segera datang ke kantor. Namun naas kesialan Joy tidak berhenti di sana. Motor yang ia kendarai tiba-tiba mogok. Dan mau tidak mau ia harus menggunakan kendaraan umum untuk berangkat ke kantor. Dan di sini Michael tetap berusaha untuk mengikuti Joy. Well, Piers Morgan wouldn't have gotten the wrong bus. Dan ya ternyata Joy salah menaiki bus. Kemudian ia pun langsung berlari mencari bus yang benar. Dan di perjalanan Michael meminta maaf kepada Joy atas semua kesalahannya di masa lampau yang sering membuat onar. Singkat cerita mereka berdua pun sampai ke kantornya Joy. Namun di sini Joy menyuruh adiknya Michael untuk menunggunya di resepsionis. Namun di sini Michael akan diawasi oleh temannya Zoe yaitu Big Ron. I just come with you. You could get me a job here. Setelah itu Zoe pun langsung bergegas ke lantai atas untuk menemui temannya Derek. Kemudian di dalam lift, Zoe pun bertemu dengan Milton bersaudara. If you paid proper maternity leave, she would be. Ketika lift sudah sampai, ia pun langsung bergegas menemui Derek di ruang kontrol. Hey, got to get to work. My boss can be a real pain. Kemudian ia pun langsung bergegas mempersiapkan alat-alatnya untuk bekerja. Di mana ternyata di sini Joy bekerja sebagai pembersih kaca gedung pencakar langit. Ya seperti hobinya di masa kecil yang sangat menyukai ketinggian. Lalu ia pun menjalankan pekerjaannya dengan sangat teliti. See, I thought you wasn't even coming in today, slacker. Some of us are almost done. Sementara itu di lobi, Big Ron memberikan sebuah kopi kepada Michael. Dan ia pun memberitahukan akan keluar menemui temannya di luar sebentar. Michael yang melihat Ron di luar, ia pun langsung bergegas masuk ke dalam. I'll tee up. You play off. Nothing too taxing. Sementara itu ternyata gedung tempat Zoe bekerja akan digunakan sebagai tempat acara perayaan launching teknologi yang berhubungan dengan penghematan energi bumi, di mana dipimpin oleh perusahaan Agnian Energy. Ini ternyata Zoe bertemu dengan temannya yaitu Noah. Sementara itu Milton bersaudara sedang mempersiapkan seluruh rangkaian acara di gedung tersebut. Perusahaan Agnian Energy adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembebasan lahan atau hutan-hutan tanpa memperhatikan ekosistem yang berada di dalam hutan tersebut. Hey, Derek. Okay. Dan di sore inilah adalah meeting penting dari petinggi-petinggi Agnian Energy. Sementara itu di luar ternyata Joy harus bekerja lembur karena banyak sekali kotoran burung yang menempel di kaca tersebut. Dan ia pun dikagetkan oleh Michael yang berada di lantai tersebut. Kemudian tak lama dari itu Derek malah menyuruh Joy untuk membersihkan satu lokasi lagi yang terdapat kotoran burungnya. Sementara itu seluruh orang mulai berdatangan ke pesta yang diadakan oleh Milton bersaudara. Oh, last seen Dre Hump and Alison Pope. Alison Pope.
Ketika Joey sudah selesai membersihkan kotoran burung tersebut, ia pun tidak sengaja menjatuhkan spons ke bawah hingga yang terjadi. Sementara itu di dalam, beberapa orang yang memakai maskot dari perusahaan Agnian mulai memasuki ruangan acara pesta. Awal mulanya pesta berjalan dengan sangat lancar. Dan di sisi lain, Joey sangat kesal kepada Derek yang tidak segera menariknya ke atas untuk bolang. Sementara itu, tanpa disadari oleh Milton bersaudara, seluruh orang yang memakai maskot perusahaannya ialah kumpulan aktivis-aktivis lingkungan hidup yang melakukan pembajakan atau aksi terorisme. Dikarenakan area tempat tinggalnya mendapat dampak buruk akibat pergusuran atau pembabadan hutan yang dilakukan oleh perusahaan Agnian yang dimiliki oleh Milton bersaudara. Tak lupa Gerard Milton pun digeret menuju aula, dan ternyata salah satu dari teroris tersebut ialah Noah. Joey yang melihat dari luar kaca pun ia sangat terkejut karena pelakunya ialah Noah. What would Piers Morgan do? Dan aksi teroris tersebut dipimpin oleh seorang aktivis lingkungan hidup yang bernama Marcus Black. Dan di sini Marcus memperingatkan Noah untuk tidak menggunakan kekerasan. Lalu ia pun menayangkan beberapa cuplikan akibat dari pembabadan hutan yang dilakukan oleh perusahaan Agnian Energy di sebuah daerah yang bernama Laguna Trakwa. Sementara itu Joey di luar gedung sedang memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh para teroris tersebut. But you said yourself you need people on side. Dan akibat kejadian tersebut, Marcus pun memperingatkan Noah bahwa aksinya kali ini tidak akan ada pembunuhan. Sementara itu di luar gedung, Joey sedang menuliskan tanda SOS kepada masyarakat sekitar. Kemudian akibat tanda SOS yang dibuat oleh Joey, polisi pun mendapatkan beberapa laporan. Sementara itu di dalam gedung ternyata Noah sudah mempersiapkan beberapa bom rakitan. Di sisi lain, Gerard yang melihat pertengkaran Marcus dan Noah, ia pun mulai melakukan siasat untuk melarikan diri. Sementara itu Noah menemui Joey, dan ia pun mulai meledek Joey karena tidak bisa berbuat apapun. Dan tak lama dari itu tracker Joey pun ditarik ke atas. Sementara di sisi lain Marcus sedang berjibaku melawan Gerard yang sedang memberontak. Namun tak disangka Noah melakukan kudeta kepemimpinan terhadap Marcus. You down. Dan tanpa segan-segan Noah pun membunuh Marcus di tempat itu. Karena Noah sebenarnya menginginkan uang dari Milton bersaudara serta berkas rahasia yang dimiliki oleh Agnian Energy. Dan dengan kejamnya Noah pun membuang Marcus begitu saja keluar jendela. Crazies, a bunch of murdering psychos, but the truth by itself changes nothing. Sementara itu Joey dikagetkan oleh kedatangan adiknya yang ternyata masih hidup. Namun tak lama dari itu Noah pun datang menemui Joey dan mengancam Joey akan membunuh temannya yang sedang mengandung. For years, you talk about him like he's an embarrassment, that somehow you've had it tougher than... That's not true. Lalu kemudian mau tidak mau Joey pun harus mengikuti perintah dari Noah. Sementara itu di dalam gedung, seluruh petinggi Agnian Energy sedang membongkar seluruh kebobrokan perusahaannya. Sementara itu Noah menelepon polisi. Ada perempuan gila yang akan melakukan penembakan secara random ke orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian Joey pun mulai menembakkan pistolnya ke arah-arah di bawah sana, yang mengakibatkan kerusuhan di bawah gedung. Dan polisi mengira Joey adalah bagian dari para teroris tersebut. Sementara itu seluruh televisi berita sedang menayangkan berita tentang pembajakan dari gedung tersebut. Dan di sini kita baru mengetahui bahwa Noah bermaksud lain, yaitu ia akan melakukan perampokan kepada Milton bersaudara. Sementara itu di kantor kepolisian, Only to assault a squad mate then quit. Troubled childhood, abusive father, brother in care. kemudian Shin memperlihatkan bahwa Joey sudah dibidik oleh pasukan helikopter yang diutus oleh Kapten Claire. Namun di sini Kapten Claire menyuruh pasukan helikopternya untuk mundur. Sementara itu Joey mengambil HP Marcus dan menghubungi Kapten Claire. Dan di sini ternyata terungkap identitas Joey yang sebenarnya, bahwa ternyata Joey adalah mantan salah satu angkatan khusus Amerika
Dan Joy pun berjanji akan membantu Kapten Claire untuk menyelesaikan permasalahan ini. The Dhaka refinery and the Laguna Tarakoa facility last year. Laguna Tarakoa, that's Agnian. Sementara itu seluruh media berita di televisi sedang menyiarkan aksi terorisme yang dilakukan oleh pasukan Noah. Sementara di dalam gedung seluruh sandera dipasangi oleh bom. Dan pemantik bom tersebut diberikan kepada Noah yang berupa sebuah gelang, di mana ketika nadi Noah berhenti, disitulah bom akan meledak. Sementara itu, Kapten Claire sedang kebingungan untuk menyelamatkan seluruh sandera yang berada di gedung tersebut. Namun Noah menyuruh Kapten Claire untuk menarik seluruh pasukannya untuk mundur. What you saw. Okay, well, while they're confessing, why don't we let the others go? I understand. Dan di sini Kapten Claire pun akan mengikuti seluruh keinginan dari Noah. Namun ia meminta agar Noah tidak menyakiti para sandera. Namun tanpa sepengetahuan Kapten Claire, para pasukan elit polisi mulai menyergap gedung tersebut. Sehingga inilah yang terjadi. Akibat aksi so heroik dari anggota bawahan Kapten Claire, 5 pasukan polisi tersebut harus menjadi korbannya. Lalu kemudian Kapten Claire pun menghubungi Joy. Sebuah rangkaian bom sedang diarahkan ke tempat Joy berada, sehingga yang terjadi sementara itu di dalam gedung seluruh petinggi Agnian Group mulai membocorkan bobroknya perusahaannya. Sementara di luar Joy pun mulai berusaha untuk masuk ke dalam. Sementara itu di sisi lain seluruh pihak polisi mengetahui bahwa pelaku dari pembajakan tersebut ialah Noah Santos. Setelah pihak polisi menembak kaca gedung, Joy pun berusaha untuk memecahkan kaca tersebut. Dan di sini Joy pun akan mengupdate situasinya kepada Komandan Claire. What do you want first? Marriage 1, 2, 3. Sementara itu Noah pun kembali menghubungi Kapten Claire dan meminta beberapa hal. Sementara itu salah satu anggota dari Noah sedang mencari keberadaan Joy, dan ia pun memberitahukan kepada Noah bahwa Joy belum mati di tempat tersebut. She's inside. Fucking find her. Kemudian di sini Joy mengetahui bahwa Noah mengincar sebuah file. Lalu Joy pun mengajak Michael untuk ke ruang server. Di sisi lain Noah mengancam akan bunuh diri. Namun itu hanyalah ancaman semata dari Noah agar semua mengikuti apa yang ia inginkan. Sementara itu di sisi lain Joy dan Michael harus menghadapi beberapa pasukan milik Noah yang sedang mencarinya. Dan di sini kita diperlihatkan aksi bela diri dari Joy. Namun tidak berhenti di sana, ternyata Joy pun diserang oleh tangan kanannya Noah. Namun ketika Joy mulai terdesak, tiba-tiba yang terjadi Iris yang melihat kekejaman dari Noah, ia pun mencoba meloloskan diri dari anak buah Noah. Namun sialnya ia pun harus menjadi korban keganasan anggota Noah. Lalu kemudian singkat cerita setelah Joy menyingkirkan anak buah Noah, ia pun menyuruh Michael Doesn't matter how many people you kill, Noah. untuk mengambil seluruh berkas yang diinginkan oleh Noah. Setelah itu Joy pun menyuruh adiknya Michael untuk turun duluan ke bawah. Sementara ia mencoba untuk menangkap Noah. Di sisi lain Noah yang melihat berkasnya yang diambil oleh Michael, ia pun langsung bergegas mencari keberadaan Michael beserta Joy. Sementara itu di sisi lain pihak polisi sudah memasuki gedung tersebut. Hey, Joey. Sementara di sisi lain terjadilah pertarungan epik antara Joy dan Noah. Dan dengan skill bela diri yang dimiliki oleh Joy, ia pun dengan mudah bisa memojokkan Noah sehingga yang terjadi Joy pun berhasil membantu pihak kepolisian.
Kemudian Joy pun mendapatkan penghargaan dari Kapten Claire setelah membantu pihak kepolisian. Lalu kemudian film pun ditutup dengan membaiknya hubungan antara Michael dan Joy sehingga mereka pun dapat hidup berbahagia. Bagaimana nih Sobat Ngelamun, filmnya sangat menegangkan sekali bukan? Jika Sobat Ngelamun punya kesimpulan tersendiri atas alur cerita film ini atau pesan-pesan dan kesan, langsung saja gaskan di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe ya Sobat Ngelamun. Bye-bye.